Manusia memiliki ambisinya sendiri. Kadang mereka tidak tahu batasan diri. Tidak semua bisa terwujudkan sesuai harapan kita. Namun, di balik itu semua, ada skenario Tuhan yang lebih istimewa. Berencanalah, bergeraklah, terimalah, dan berbahagialah. Hai, selamat datang di tayangan berikut ini. Saya akan berbagi pengalaman dengan kalian saat saya mendaki salah satu gunung populer di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Gunung yang terletak di perbatasan Wonosobo dan Temanggung ini memiliki banyak jalur. Teman-teman pendaki pasti lebih identik dengan jalur keledungnya. Namun, kali ini saya tidak memilih jalur tersebut, melainkan jalur alang-alang sewu. Lokasinya pun tidak jauh dari Keledung. Dulu, bila jalur Keledung penuh, pelariannya ke sini. Setelah saya amati, ternyata jalur ini sekarang tidak menjadi pelarian lagi. Cukup banyak orang yang memang sengaja memilih jalur tersebut. Fasilitasnya pun sudah sangat tertata rapih dan baik. Untuk biaya simaksi, kita cukup membayar uang sebesar Rp15.000. Setelah membayar simaksi, kita diberi arahan oleh pihak basecamp tentang tata tertib pendakian, info cuaca terkini, kondisi jalur, dan estimasi waktu yang ditempuh. Pos 3 ke puncak sekitar 3-4 jam, batas meninggalkan puncak jam 11 siang. Tapi jam 11 itu harus steril, harus turun dari puncak semua. Soalnya kan Gunung Sindoro itu gunung aktif, mengeluarkan asap, belerang dan belerang itu beracun. Nah, jam-jam segini, mata angin pasti ke arah jalur pendakian, jadi juga banget. Seperti biasa, dengan alasan untuk mendukung UMKM daerah, padahal nyatanya kita malas, kita menggunakan jasa ojek basecamp untuk sampai ke batas vegetasi. Lumayan untuk menghemat waktu dan tenaga. Jalan menuju batas vegetasi merupakan bebatuan. Biasa orang sini menyebutnya dengan makadam. Kebayang nggak kalau jalan kaki? Sudah sakit kaki, sakit hati pula didadahin sama orang yang naik motor. Oke, sekarang udah di gerbang pendakian, memulai pendakian. Sebelum mulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Subhanallah. Break. Ya elah langkah. Jalan berapa menit? Alam itu luas. Alam itu bebas. Tapi jangan buat alam menjadi buas. Gokil, alang-alang sewu. Buat teman-teman, kadia kamerana kadia sih teh. Kalau mau ke Gunung Sindoro, lebih baik ambil jalur alang-alang sewu atau jalur yang deket Dieng. Karena kalau lewat Keledung satu penuh. Kalau tadi kan kita cuma checklist aja, biar nyampe dibongkar lagi carrier, saling percaya, saling jujur, udah sih cukup gitu ya. Paling berhenti dulu, minum 2 menit, jalan lagi lah, nah, tolong ya.
Vegetasi jalur alang-alang semua masih cukup padat. Sepertinya masih jarang dilalui oleh pendaki. Jadi lumayan sih berat. Kitanya tuh jadi adem gitu. Dan jalurnya juga nggak terlalu parah. Konturnya nggak terlalu nanjak banget. Cuman nggak tahu katanya kalau dari pos 2 ke pos 3 tuh belum mulai lumayan. Tapi sejauh ini masih aman. Oi. Oke. Masih aman. Nyeri betul nggak pakai likiban? Kiban sih. Likiban. Wah, bating minum. Saya bating tadi minum lagi. Bating digorok. Masuk. Heeh. Betik we nya. Yap. Jalan sekitar setengah jam dari batas ojek tadi, dari batas vegetasi. Kita sudah sampai di pos 1. Mau istirahat. Cuman tanggung sih. Sebelumnya kita udah berhenti dulu, jadi ya jalan aja lah. Istirahatnya gimana capeknya, bukan gimana posnya. Aduh. Si lemah. Baru berapa menit? Cocok. Bisa. Kaku ya. Ngesilat nanjak. Terakhir nanjak kira. Nah, 2020 hiji. Selamat. Kilo. Lebaran Juni kemari. Lebaran Juni kamar anjir. Karak nanjak deh. Asli. Ya. Pendaki tahunan. Pokoknya lamun aya cuti panjang, libur panjang nanjak. Oh, deh. Target mana deh berarti setelah ya? Sumbing. Wow. Sumbing pral. Berarti sumbing helanya. Triple S. Kalau saya mah kelar, Pak. Sekarang ini lengkapi triple S. Iya. Hah, kurang deh. Emang anjir ya namanya. Sangga buana geram mantakan olahraga. Can pernah oge nya. Mantakan. Kudu mahal-mahal wae. Yang penting gunung, yang penting nanjak. Derep. Pas dulu aja lah nyebatnya. Ingat. Pas dulu. Istirahat adalah bagian dari perjuangan. Dah. Nunggu kata-kata Bapak Ulung jangan keluar. Kamu teh pas dulu kan? Ya, pas dulu. Iya tuh, sabar deh. Beban banget anjir suku. Istirahat adalah bagian dari perjuangan. Bila lelah, istirahatlah. Jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak menyenangkan. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Istirahat bukanlah bukti kita pecundang. Akan tetapi, istirahat adalah satu dari sekian rangkaian perjuangan. Jadi, beristirahatlah bila diperlukan. Tapi jangan sampai terjebak di zona nyaman. Mata air. Iya, dia. Mata air ya. Kakak pos 2 deh. Pos 2 depan ya, Mas? Iya. Udah dekat ya? Hah? Masih ada nggak sih, Mas, ke atas? Habis ini terakhir. Oh, ini terakhir. Diisi di berarti. Paling nggak sama orang lokal. Tahu. Oh. Gimana? Ya. Isi aja. Sebenarnya ada satu mata air lagi di bawah pos 2. Namun entah kenapa saya tanya seorang porter pendaki, dia jawabnya tidak ada. Saat saya tanya kembali dengan menunjukkan peta dari base camp, dia hanya bilang, ada. Cuman kalau tidak diantar warga lokal khawatir.
Entah pernah terjadi apa sehingga beliau tidak menganjurkan kami mengunjunginya. Semangat kita sudah pulih kembali. Namun Fani lagi-lagi seperti itu lagi. Memang stamina orang beda-beda. Namun rasanya fisik dia memang belum siap untuk mendaki gunung yang terbilang standar ini. Dibandingkan dengan gunung tinggi yang lain, Sindoro tidaklah masuk kategori gunung yang sulit. Namun tidak juga untuk dianggap remeh. Makanya jangan terbuai banyak orang yang bisa mendaki dengan view indah tanpa mempertimbangkan trek dan kemampuan fisik kita sendiri. Ada yang tak seberuntung dirimu, tapi syukurnya dia melebihimu. Pasang bener tuh, kenceng kan? Itu dipasang. Yeh, pesan, tumpuan berat. Ransel atau biasa kita sebut carrier tak begitu saja disebut tas gunung, kecuali ada beberapa fitur yang membantu bila dioptimalkan, seperti hip belt. Hip belt yang terdapat di carrier berfungsi untuk membagi beban dalam carrier dari pundak ke pinggul, supaya tumpuan berat carrier tidak menumpuk di pundak saja, sehingga menambah kenyamanan dalam perjalanan. Batok 9, tetap semangat. Orang oleh sambat. Oleh sambat. Sambat apa? Sambat itu mengeluh ya. Mengeluh, boleh mengeluh. Kayak misu-misui gitu. Wah, cacok, capek gitu. Nah, oleh keplak. Dari tadi treknya lebih mendominasi ke tangga, tapi lumayan membantu. Walaupun lumayan menguras dengkul, tapi seenggaknya pijakannya jadi enak, gak licin. Andaikan gak ada dibikin tangga, mungkin agak kerepotan juga kalau lewat sini. Tapi bukan tangga yang beton, jadi dikasih apa, kayu-kayu gitu di si tanahnya. Pos 2 udah dekat lagi katanya, kisaran setengah jam lagi. Tetap semangat. Oleh jenenge halal ya tuh. Bantu oleh mental yang lemah. Kumaha? Mental yang kuat akan membantu fisik yang lemah. Mental yang lemah. Dan mental yang lemah Can benang ya? Tai. Lemah. Cintai lututmu, jangan colit tiap hari. Anjir. Udah istirahat. 1 batang rokok Sampurna Mil. Udah buat badan gigil lumayan. Gak lama-lama, nanti paling istirahat lagi jam 12. Zuhur dulu. Kelamaan juga dingin sih. Enak banget. Tambah katanya spot camp di pos 3 terbatas. Jadi khawatir kita nggak kebagian spot yang enjoy, yang nyaman, jong-jong. Jadi lanjut aja jalan lagi lah, nyicil. Nggak terlalu jauh ini, 1 jam paling perkiraan estimasi dari base camp. Lanjut Dede, pandai. Istirahatlah ketika Anda merasa lelah. Alam semesta tidak akan pernah mentertawakanmu. Tapi aing nu yang serikeun ya. Ya. 11 atau 16 kalau nggak salah.
Ini patok berapa sih? 13 ya? Udah dekat berarti. Kuatasnya dong, kuatasnya dong. Keberanian itu ketika kamu memutuskan untuk berjuang masih keadaan memaksamu untuk menyerah. Wah. Vegetasi udah mulai terbuka, pertanda udah sebentar lagi mau nyampe ke pos 3. Karena pos 3 sendiri vegetasinya udah mulai tidak terlalu lebat. Karena udah mulai adzan juga, kayaknya break dulu deh untuk menghormati waktu. Ya, salat dulu. Pos. Udah mulai kedengaran suara orang-orang ya. Yeh, luhur Ege. Itu tuh udah ketinggian berapa, Bos? Cek dong. Asik. 133. 2133. 2247. Oh, bentar lagi. Deket anjir. Tapi ya masih adan sih. 2248. Masih adan. Bentar dulu dah. Ngerasanya udah mulai turun kabut, udah siang. Takutnya sore hujan. Kata orang Wonosobo sih katanya biasanya hujan sore-sore. Oke aja udah pasang tenda sebelum hujan. Ini pikiran orang-orang yang di bawah gunung udah indah kali ya. Ketutup awan gitu. Dari bawah kelihatannya bagus tapi dari atas gelap. Tinggian berapa long? Tinggian 2370. 2370 tadi orang berapa? Berarti berapa meter deh? Ya dah. Kok. Rindu itu soal waktu, bukan jarak. Iya. Dari beberapa orang yang turun, saya tanyain, katanya tinggal 10 menit lagi. Emang logis sih. Udah mulai terbuka. View-nya juga. Sindoro. Oh iya di depan itu. Itu Cak. Tuh. Bendera tuh. Berarti batasnya patok 15 sampai ke pos 3. Naon atuh. Nya. Sampai 3 jam. Bisa. Yuk jangan semangat. Tetap mengeluh. Semua tidak ada arti. Wah. Pos 3 Gunung Sindoro di alang-alang sini. Cuman jarak tempuh berapa berarti? 3 jam lebih sedikit lah karena agak malas sedikit. Segini malasnya nih jalan. Woi. Kalau agak mana ini? Udah yuk sekarang cari spot kayak enggak yang ulang pikulan. Dengar kan? Berisik. Batas karet tembus desa kata bom. Asli. Mending kieu tah. Ngan desa ulur. Ayo di besar sana. Eta cermai. Sudah bawalah. Gal. Posisi udah di pos 3. Di luar lagi hujan. Cuman kita udah sopir banget. Udah pasang flysheet, pasang tenda. Tenda belayar. Semoga sore kebuka. Bisa lihat view pemandangan langsung sumbing dari depan tenda. Kita lihat aja deh. Semoga kebuka. Gak dapat sunset. Semoga sunrise dapat deh. Udah nunggu berjam-jam. Sekarang pukul menunjukkan jam 16.36. Tetap aja kabut. Nah kayaknya bukan rezekinya. Lagian
topnya di sini bukan sunset sih, di sini topnya tuh sunrise. Kayaknya kita bentar lagi istirahat, gelap, masak, makan, tidur. Semoga jam 2:30 bangun. Summit. Harus bisa summit. Dan bau belerang juga udah mulai kecium. Tadi dapat info dari base camp, katanya beberapa hari belakang sempat ada letupan dari puncak gunung. Kita dibatasi, katanya nggak boleh lebih pendakian dari pos 4. Cuman ya kita ntar lihat situasi. Kalau memungkinkan ya kita tetap lanjut jalan dengan mempertimbangkan segala resiko dan persiapan yang matang. Nggak sembarangan juga. Oke. Oke, waktunya makan malam. Sekarang pukul 7 kurang sekian. Setelah makan mungkin kita nggak bakal banyak cincong, langsung tidur. Summit jam 2. Oke, brada. Sangguan. Semoga orang-orang nggak berisik. Kita tidur tenang. Amin. Masih ada kedengaran tuh yang musik-musik. Amin. Oke. Gagal estetik. Harus jalan gua ke bagong dia. Udah di gitu. Wah, sapatuan can pindah ke poho. Nah, sekarang udah jam berapa? Ih, mana jam aing? Di luar. Kita melakukan summit yang agak ngaret ini, rencana jam 3, kita sekarang berangkat jam 3:30 dengan suhu di bawah 14 derajat Celcius. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, cuaca yang cerah, selamat sampai tujuan, sampai pulang kembali. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dalam dekapan malam, dengan kesiapan yang matang, kita mulai berjalan. Aman Jo. Oke. Aman dong. Selalu aman. Fani sudah sangat mengkhawatirkan. Saya dan Aldi beberapa kali menawarkan bagaimana kalau summit kita hentikan. Namun dia tetap dengan keyakinannya. Ya brother, sekarang udah nyampe patok 14 19, kita ada 14 nya 14 19, cuman masih belum nemu juga nih pos 4, entah ke patok berapa. Tinggian berapa cek? 2539 mdpl. Berarti masih ada PR 600 mdpl lagi vertikal ya. Sekarang break dulu, ada paling ngerokok sebatang, langsung jalan lagi ya. Aman lah? Aman. Oke. Sampai akhirnya dia muntah mengeluarkan isi perutnya. Saya dan Aldi sudah mulai risau, memaksa dia untuk kami antar turun lagi. Namun dia menjawab dengan nada yang lemas seraya berkata, "Nanggung, udah jauh-jauh masa nggak sampai puncak." Dia tetap nekat melanjutkan perjalanan. Astaga, ternyata di atas patok 19 nyampe ke pos 4, jadi berhenti di bawah. Nanggung banget gara-gara ini muntah nih, agak mogok badan nih. Masih aman boy? Jalan apa turun? Hah? Jalan apa berhenti? Nanti maksud naik turun apa lanjut? Asli tong pingsannya, awak saya gede berat. Sindoro bos. Masih aman ya pak? Masih normal lah. Dengan perlahan serta kesigapan, mau tidak mau kami lanjutkan perjalanan.
Bila teman-teman ingin tahu penyebab dia seperti ini, tonton sampai akhir. Di belakang ada alasan kenapa dia tidak bisa sampai puncak. Sekarang pukul 5:16. Kita agak ngaret lagi naiknya, harusnya lebih cepat. Cuman ya karena teman kayak gitu tuh. Ya. Ripuh. Mentalnya kena. Mental bro. kena, fisik kena. Fisik enggak sih ya? Enggak fisik. Fisik Mental masih aman. Perut merilit, Mental kena. Ya mau bagaimanapun rencana kan tetap jadi rencana. Kalau teman dalam bahaya, ya paling santai jam berapapun nyampainya, yang penting nyampe puncak. Itu udah pencapaian sih kalau teman posisinya kayak gini mah. Udah nyampe puncak aja udah syukur. Nggak harus sunrise di puncak. Trek lah jadi. Gas lagi pak. Yes. Oke. Sinar surya mulai mengintip dari ufuk timur. Namun, semangat kita sudah mulai sedikit luntur. Halo. Nih. Gua kira puncak. Ditanya orang-orang teriak. Norak, kalian kalau punya kesenangan bebas, boleh, silahkan bersenang-senang dengan apapun yang kau senangi. Jangan sampai kesenangan kalian mengganggu ketertiban umum. Thank you. Jangan sampai kebahagiaan kalian mengganggu kebahagiaan orang lain. Please, ini tempat umum. Jaga attitude. Oke. Jam 5:37 sudah mulai cerah. Aduh, gue bentar lagi puncak udah kelihatan di belakang. Keren banget sih. Tapi ya parah bikin timer di atas. Ini apa belum? Asik, bikin video deh juga dia. Masih aman pak? Aman. Ya udah ya jalan ya. Lanjut ya. Dari dekat tuh udah kelihatan tuh puncak. Ya bisa. Bener banget. Saya udah bilangin beberapa kali, ini tetap ngeyel. Sekarang jam udah siang. Badan kalau kelamaan diem juga nggak bagus, menggigil, nge-freeze. Kalau trackingnya udah dari sini, gimana biar juga ketemu. Jadi ya pasang kamera rekam sendiri. Tapi ya gimana pun ninggalin temen gak tega. Gak ditinggalin lama, udah di atas banget matahari, udah jam lewat. Kenapa apa sih, terlalu siang di puncak udah bagus, belerang kan. Awewe, tinggal awewe tuh, bidang awewe kayak laut. Nyawa gas lom. Angin lain, dia udah gaing. Ayo udah. Ayo. Angin om. Udah gaing. Dengan berat hati kami meninggalkan Fani. Kami bekali dia dengan logistik dan kami tidak jauh meninggalkannya. Kami jalan di depan dan menengok ke belakang untuk memastikan dia masih terlihat dan dia baik-baik saja. Tidak semerta-merta kita tinggalkan lalu kita acuhkan. Sampai juga puncak Segoro. Lombok. Jam 6:30.
lebih teman kita masih di belakang udah siang jam 9 aja belerang udah kecil banget. Ini kalau lama udah satu foto yang sudah dikit ini langsung turun aja tadi istirahat di bawah lu masih dulu kayak si anak lemah nggak nyampe puncak. Gagal. Wah dibully biasa bejago mah gitu. Modal. Itu tuh akibat dari jarang naik gunung, jarang olahraga. Sekali naik gunung pengen ke gunung-gunung yang mahal. Pertama naik gunung Cikuray mahal, terus Ciremai mahal, terus Selamat mahal. Ayeuna Sindoro gede mahal. Coba gunung-gunung anu 2000 mdpl mana anu geus didaki ku sia? Sombong. Hei. Itu sombong ai. Ai teu kuat aya mah. Anak sombong. Ini nih akibat dari pengen naik gunung yang ngehits doang gunungnya. Dasar Anda anak sombong. Hei. Besok naik ke Buana. Lembu, bongkok, parang, burangrang, manglayang, artapela gitu-gitu lah sayang ulah yang naik gunung-gunung hits. Dah.